Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini diriwayatkan oleh Bani Israel dalam kitab-kitab mereka dan diriwayatkan oleh ulamaul Islam dalam kutubut tafsir. Dalam kitab-kitab tafsir juga disebutkan kisah Baqarah ini. Apa kisahnya? Jadi ada seorang anak muda yang memiliki paman. Paman ini sangat kaya raya dan memiliki putri yang sangat cantik. Ini kisah Bani Israel. Ingat sekali lagi, rinciannya dan detailnya ini tidak kita terima mentah-mentah, juga tidak kita tolak mentah-mentah. Ini hanya untuk selingan saja, karena kita nanti akan kembali fokus ke dalam Al-Quran. Ada seorang anak muda yang memiliki paman yang kaya raya, dan paman ini juga memiliki putri yang sangat cantik. Anak muda ini berharap pamannya segera mati agar ia mampu menikahi anaknya dan mewarisi hartanya. Ternyata Allah Azza wa Jalla menetapkan sang paman ini hidupnya lama. Jadi usianya panjang. Ditunggu-tunggu gak mati-mati. Sudah tidak sabar untuk segera mewarisi hartanya dan menikahi putrinya. Akhirnya ia memberanikan diri untuk membunuh sang paman. Jadi anak muda tadi ini yang tidak sabar untuk mendapatkan warisan dan menikahi putrinya, maka membunuh ayah putrinya ini. Ya, pamannya berarti. Setelah dibunuh, tidak mungkin dia mengaku dirinya membunuhnya, karena pasti nanti tujuannya tidak tercapai. Dia tidak bisa menikahi, dia juga tidak bisa mengambil harta paman tersebut. Maka setelah ia berhasil membunuh paman tersebut, ia membawa jasadnya ini, diletakkannya di salah satu rumah dari rumahnya Bani Israel. Setelah itu dia menangisinya, sambil menuduh bahwasanya jasad ini ditemukan di depan rumahnya fulan dari kalangan Bani Israel, berarti mereka lah yang membunuhnya. Terjadi kegembaran di kalangan Bani Israel yang akhirnya mereka menemui Nabiullah Musa. Datang mereka mengadu kepada Nabiullah Musa. Ya Nabiullah Musa, ada kasus begini. Penghuni rumah ini semuanya bersumpah bahwa saya bukan mereka yang membunuhnya. Tapi indikasinya kuat karena jasad itu ditemukan. Jasad itu ditemukan di mana? Di depan rumah tersebut. Akhirnya Nabiullah Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Disinilah tampak sifatnya Bani Israel, yang mereka ini memiliki salah satu sifat, yaitu sangat ma'ruf dalam Al-Quranul Karim, kerap menolak perintahnya para nabi. Makanya mereka mengatakan ke Nabi Musa, apakah kau mempermainkan kami? Apa kaitannya? Ada kasus pembunuhan malah kita suruh nyembelih sapi. Kan lucu, begitu kata mereka. Nggak ada kaitannya. Kita mau tahu siapa yang membunuh, bukan kita malah justru diperintahkan nyembelih sapi. Apa kaitannya antara sapi dan orang mati? Tapi Bani Israel ini memang aneh. Punya masalah datang ke Nabi, dikasih solusi malah protes. Kan repot ya. Punya masalah datang ke Nabi, ya Nabiullah, kita mau tahu siapa pembunuhnya. Sudah dikasih solusi, cari sapi disembelih. Malah mereka protes. Kenapa Pak pakai nyembelih sapi pula? Apa hubungannya antara orang mati sama nyembelih sapi? Maka kemudian terjadilah dialog yang panjang itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka bertanya sifat-sifat sapi itu, umurnya berapa, warnanya apa, aktivitasnya apa. Padahal kalau mereka mencukupkan diri dengan menyembelih sapi apapun, dengan umur berapapun, dengan warna apapun, dengan aktivitas apapun, sudah sah. Karena perintah di awal adalah hanya menyembelih sapi. Yang penting sapi betina, Baqarah. Tapi mereka ini mempersulit diri mereka sendiri. Tanya kan,
usianya, warnanya, aktivitasnya. Sampailah mereka menemukan satu sapi yang Allah sebutkan nanti dalam Al-Quran. Hanya ada satu-satunya sapi yang dimiliki Bani Israel yang memenuhi kriteria. Usianya, warnanya, aktivitasnya. Dan ini dimiliki seorang anak muda dari kalangan Bani Israel yang sangat berbakti kepada ayahnya yang sudah meninggal dan kepada ibunya yang masih hidup. Ini semua masih kisah Bani Israel. Di sapi ini yang ditemukan ini dimiliki seorang anak muda yang mendapatkan warisan dari ayahnya dan ia merawat ibunya yang masih hidup. Kisah anak muda ini adalah anak muda yang sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya dia mewarisi sapi ini. Yang mana sapi ini sangat ia muliakan. Tidak digunakan untuk bekerja, tidak. Disitulah kemudian mereka ingin membelinya. Bani Israel ingin beli sapi. Maka anak muda ini gak merela untuk dijual. Karena ini warisan ayahnya. Ditawar 100 dinar. Tidak dikasih 200. Tidak dikasih 300. 400, 500, 600, 800 gak dikasih. Dinar itu berapa? 1 dinar berapa? Berapa Jibril? 2,5 gram. 1 dinar 2,5 gram. 1 dinar kata Jibril 2,5 gram. 4,25. Baik. Kalikan saja 100. Buang aja yang 0,25-nya itu. Kalikan 100 sudah 400 gram. Kalikan 800, saya hitung sendiri dah. Tapi tetap nggak mau dijual. Kata anak muda ini, saya mau dijual dengan syarat sapi ini ditimbang dan timbangannya itu diganti emas. Berapa kilo? Berapa normalnya? Berapa kilo Pak Jamal sapi normalnya? Setengah ton. Berapa kilo itu setengah ton? 500 kilo. Ditimbanglah sapi itu, dihasilkan emas. Baru dia rela. Tapi mereka ini karena disibukkan dengan kegaduhan, keramaian, akhirnya mereka beli. Mereka bayar itu. Dan ini salah satu kebaikan sang anak ini menjadi mendadak kaya raya karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Mendadak dia. Tadi sapinya nggak dipekerjakan, diistimewakan gitu kan, nggak ada penghasilan apa-apa. Tiba-tiba sapi ini berubah menjadi berkilo-kilo emas. Akhirnya disembelihlah sapi itu. Setelah disembelih sapi itu, kemudian diambil bagiannya sapi itu dan dipukulkan dengan jasad orang yang tadi terbunuh, sang paman tadi. Setelah dipukulkan, dia kembali hidup dan ditanya, siapa yang membunuhmu? Maka dia mengatakan, yang membunuhku adalah keponakanku, anak saudaraku, Fulan ibnu Fulan. Disinilah kemudian apa? Kemudian tertangkap dia dan terbukti bahwasanya dia melakukan pembunuhan ini untuk apa? Menikahi putrinya dan mengambil warisan. Dikatakan bahwasanya inilah awal mula apabila seseorang itu membunuh orang yang memiliki kemungkinan dia mendapatkan warisan darinya, maka dia tidak mendapatkan bagian. Seorang pembunuh itu tidak mendapatkan bagian dari pewaris. Seorang pembunuh, dia membunuh pewarisnya, maka dia tidak mendapatkan bagian. Ini yang terjadi. Kemudian setelah itu terjadi, peristiwa sudah reda, ini tidak dapat warisan, kemudian dihukum begitu. Setelah itu Bani Israel kembali lagi membangkang. Makanya kata Allah, setelah itu semua kisahnya kan ditutup dengan apa? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashad. Setelah datang mukjizatnya Nabiullah Musa, orang yang sudah mati bisa hidup kembali hanya karena dipukulkan bagian dari sapi. Ternyata justru mereka membangkang
kembali lagi sebagaimana sedia kalanya. Pas mereka memerlukan dan butuh kepada Nabi Musa, datang, nurut apa yang dikatakan Nabi Musa, mau aja karena ada keuntungannya. Mereka mau tahu siapa yang membunuh. Tapi setelah itu selesai, mereka kembali lagi. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Inilah kisah Bani Israel yang disebutkan tentang sapi tersebut. Bagaimana dengan kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya, wa idh qala Musa liqaumihi. Sekali lagi, kisah tadi yang disebutkan Bani Israel secara detail, ada anak muda punya paman, paman ini punya putri yang sangat cantik dan paman ini kaya raya, kemudian dibunuh, jasadnya diletakkan di suatu rumah, kemudian ada rumah yang tertuduh, datang kepada Musa. Rincian detailnya ini hanya disebutkan dalam riwayat-riwayat Bani Israel. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Tapi kita mengisahkannya, menceritakannya untuk sebagai sumber informasi saja. Bisa kita benarkan, bisa kita tolak. Karena kita tidak bisa memastikan apakah benar terjadi atau tidak terjadi, maka kita hanya menyimaknya saja. Yang benar-benar terjadi adalah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa idh qala Musa liqaumihi. Dan kalau kita mulai membaca nanti tentang firman Allah Azza wa Jalla, maka itu artinya kita akan melakukan tadabbur ayat per ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 67 sampai 74.